Juru parkir atau tukang parkir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir memang berbeda-beda, tergantung waktu dan tempat. Kadangkala di tempat atau waktu tertentu, tarif parkir melonjak naik. Di Indonesia sendiri, juru parkir terbagi menjadi dua, yaitu parkir liar dan resmi. Dan akhir-akhir ini sedang ramai menjadi polemik adalah juru parkir liar yang kadangkala meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, beberapa kasus yang meresahkan sering terjadi di kalangan juru parkir liar, seperti mematok harga yang tidak masuk akal. Dan akhir-akhir ini viral, juru parkir di lingkungan Masjid Istiqlal mematok harga sampai 150.000 per motor. Sungguh di luar nalar. Kadangkala para jukir ini bertingkah layaknya preman dan memaksa para pemotor untuk membayar sejumlah uang yang diinginkannya. Kalau tidak dibayar, maka para jukir ini akan mencaci dan tidak menutup kemungkinan bisa mencelakai si pemilik kendaraan. Nah, dari para jukir ini, Mbah mau cerita tentang seorang juru parkir bernama Kubil. Dia merupakan salah satu penguasa kawasan Tanah Abang yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Karena walaupun dia hanya seorang jukir, namun jaringan Kubil sangatlah luas dan banyak sehingga pihak aparat kesulitan untuk mengamankannya. Banyak juga yang menduga kalau Kubil ini punya ilmu hitam yang sangat mengerikan. Ilmu hitam itu bernama Braja Musti. Braja Musti adalah ilmu pukulan yang bisa melumpuhkan lawannya hanya dengan satu pukulan saja. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kubil adalah nama samaran. Tidak ada yang tahu pasti siapa nama aslinya. Dia merupakan seorang laki-laki berbadan tinggi dan agak gemuk. Kubil juga berwajah seram dan berkarisma, sehingga siapapun yang menatapnya lama-lama pasti akan merasakan kengerian yang luar biasa. Kubil sebenarnya bukan orang Tanah Abang asli. Ya, dia adalah perantauan. Sudah sekitar 20 tahun dia merantau di Jakarta. Dia sudah melakoni berbagai macam pekerjaan. Pertama datang ke Jakarta, Kubil ikut kerja dengan temannya menjadi kondektur angkot. Selang 6 bulan kemudian, dia pindah kerjaan menjadi tukang cuci motor. Tidak lama kerja di tempat pencucian motor, Kubil pun beralih profesi menjadi juru parkir. Dia ikut dengan kenalannya di Tanah Abang. Kenalan Kubil bukanlah orang sembarangan, namanya Sardoni. Kalau sekarang orangnya sudah meninggal. Tapi Sardoni punya masa keemasan sendiri. Barangkali sekitar tahun 90-an dia sempat menjadi bos preman paling banyak menguasai lahan parkir di Tanah Abang. Kubil berguru pada Sardoni dan menjadi anak buah yang sangat setia selama bertahun-tahun. Di tahun 90-an itulah Kubil bukan hanya menjadi tukang parkir. Dia semakin dipercaya oleh Sardoni untuk tugas-tugas yang mengerikan, seperti menjaga tempat pelacuran dan diskotik. Kubil juga seringkali disuruh untuk menagih utang. Nah, inilah yang paling berbahaya. Kubil pernah disuruh oleh Sardoni untuk menagih utang pada salah satu mafia besar di Manggarai. Di tahun 90-an itu, si mafia punya utang sekitar 100 jutaan pada gengnya Sardoni. Berangkatlah Kubil ke Manggarai bersama 2 orang kawannya untuk menagih utang pada si mafia. Mereka bertiga sudah siap dengan berbagai resikonya. Kubil menyelipkan pisau belati di sela-sela celananya. Kubil paham betul perangai si mafia yang bernama Petax. Petax seringkali menyerang siapapun yang berani cari gara-gara dengannya. Anak buahnya juga beringas. Kubil dan kedua kawannya berangkat naik bajai. Tibalah mereka di area ruko terbengkalai yang ada di Manggarai. Pelataran ruko itu tampak sepi, tapi jangan salah. Justru area yang sepi itulah yang paling berbahaya. Di balik dinding-dinding ruko tersebut ada banyak anak buah Petax yang berjaga di sana. Kubil masuk ke sebuah ruko dengan sangat percaya diri. Di depan pintu dia langsung disambut oleh salah satu anggota geng Petax. "Mau kemana kau?" tanya lelaki bertubuh kurus dan berambut kribo. Ada tato nyamuk di lengan kanannya. "Saya mau ketemu Petax, disuruh sama Sardoni," ucap Kubil. Mendengar kata Sardoni, preman itu langsung mengizinkan Kubil dan kedua kawannya naik ke lantai 2.
"Petax ada di atas," ucap si preman dengan nada dingin. Kubil dan kawannya langsung naik ke lantai 2. Mereka tetap tenang walau semua mata di ruangan itu tertuju pada Kubil dan anak buahnya. Sesampainya di lantai 2, Kubil melihat meja bundar dan juga sofa-sofa mewah berlapis kulit hewan berwarna merah. Di sana ada Petax yang sedang asik menghisap cerutu. Dia tidak sendirian. Ada anak buahnya yang mengelilinginya, sekitar 5 orang. Tubuh Petax gendut, kulitnya putih seperti orang Tionghoa, rambutnya pendek sesisir. Dia hanya mengenakan celana pendek sedengkul dan juga kaos singlet. Para anak buah itu duduk santai di atas sofa sambil membaca koran. Petax mengerutkan dahinya. Dia mengingat-ingat wajah orang yang ada di hadapannya itu. Tampaknya Petax tidak pernah mengenal Kubil sebelumnya. "Siapa kau?" tanya Petax. "Saya Kubil, Bang. Saya disuruh Sardoni untuk nagih utang abang," ucap Kubil. Dia masih berdiri di depan meja bundar. Petax menyeringai sambil tertawa kecil. Raut wajahnya sangat melecehkan. "Bocah ingusan, datang-datang nagih utang. Sikat!" pinta Petax pada kelima anak buahnya. Mereka pun langsung mengambil senjata masing-masing yang ada di kolong meja. Senjata itu berupa parang. Kelima orang itu pun langsung menyerbu Kubil dan kawan-kawannya. Tidak mau kalah, Kubil dan kedua kawannya juga mengeluarkan pisau belati. Keributan pun terjadi di ruko tersebut. Kubil menikam mereka satu persatu, sementara tubuh Kubil tidak terluka sedikit pun. Dia berhasil menghindari serangan demi serangan. Lalu saat ada kesempatan, dia langsung menghujamkan belatinya tepat pada dada preman tersebut. Yang di lantai 1 pun berdatangan. Jumlah mereka lebih banyak. Ada sekitar 11 orang. Kubil dan kedua kawannya tampak sudah kelelahan. Bahkan salah satu temannya Kubil sudah terluka di bagian punggung. Darah membasahi punggungnya. "Berlindung di belakangku," ucap Kubil pada temannya yang sudah terluka itu. Temannya itu pun bergeser ke belakang Kubil. Sementara yang satu lagi masih kokoh berdiri di samping Kubil. Pengeroyokan pun terjadi di sana. Keributan berlangsung brutal. Darah muncrat ke kaca jendela. Wajah Kubil merah penuh darah. Satu orang temannya sudah tewas, sementara satu lagi kritis. Kubil juga sudah terluka di bagian lengan dan dada. Tapi dia tidak menyerah dan terus berduel melawan komplotan geng Petax. Dengan sisa tenaga, Kubil berhasil mengalahkan anak buahnya Petax. Namun tiba-tiba saja Petax berdiri. Dia mengambil sebuah senapan locok. Buru-buru Petax mengisi pelurunya dengan menembakkan senapan itu ke arah Kubil. Untung saja ada temannya Kubil yang menghadang tembakan tersebut. Itu adalah teman yang tadi kritis. Seketika saja ia tewas, tubuhnya hancur kena peluru senapan. Kini tinggal Kubil sendirian di sana. Dia sembunyi di balik sofa dan tanpa menunggu lagi, Kubil melesatkan belati ke arah Petax. Belati itu pun melesat mengenai dada Petax. Petax pun terkapar tewas. Kemudian dengan tertatih-tatih, Kubil mendekati sebuah lemari. Dia yakin di dalam lemari itu pasti ada barang berharga. Namun sayangnya dikunci. Kubil pun mengambil senapan dan menembakkan senapan itu ke arah lemari. Pintu lemari pun hancur. Di dalam sana ada tumpukan uang yang sangat banyak. Segera Kubil memasukkan semua uang itu ke dalam tas dan langsung pergi dari sana. Kejadian itulah yang membuat Kubil naik daun di kalangan preman Tanah Abang. Dia semakin dipercaya saja oleh Sardoni, si bos besar. Kubil diberikan sebuah lahan parkir di sebelah selatan Tanah Abang. Itu adalah lahan basah yang banyak sekali pengunjungnya. Anak buah Kubil makin hari makin bertambah. Hingga pada suatu waktu, Sardoni meninggal dunia. Semua preman di kawasan tersebut berduka. Sardoni meninggal karena serangan jantung. Nyawanya tidak tertolong. Sepeninggalan Sardoni, di akhir tahun 90-an, perebutan kekuasaan lahan parkir pun terjadi. Anak-anak buahnya Sardoni terpecah belah. Mereka saling tikam untuk mendapatkan lahan parkir. Secara teknis, geng Sardoni telah terpecah menjadi 3 bagian: penguasa barat, timur, dan utara. Ketiga titik itu terdapat lahan parkir yang sangat ramai dan mampu menghasilkan uang yang sangat banyak setiap harinya. Kubil memegang kawasan barat, namun dia tidak terima pembagian itu karena seharusnya dialah yang naik tahta.
dan menguasai seluruh lahan parkir di Tanah Abang. Tentu saja Kubil tidak akan tinggal diam. Dia sedang menyusun rencana untuk menghabisi para penguasa yang telah berkhianat. Kedua pentolan yang menguasai wilayah timur dan utara adalah Maman dan juga Sahroni. Keduanya juga orang kuat, pandai berkelahi, dan yang lebih mengerikan lagi, mereka punya senapan. Hal itulah yang membuat Kubil tidak mau gegabah. Kalau salah perhitungan, nyawa Kubil pasti tamat. Kali ini Kubil tidak mau ambil risiko. Dia harus cari cara untuk bisa mengalahkan mereka berdua dan mengambil lahan parkir yang seharusnya menjadi miliknya. Singkat cerita, setelah lama mencari cara, Kubil pun terpikir sebuah ide. Dia tertarik dengan ilmu kesaktian. Terdengar tahayul memang, tapi apa salahnya mencoba? Kubil yakin bahwa ilmu kesaktian itu bukanlah cerita semata. Pasti ada orang yang menguasainya dan Kubil mau berguru. Semenjak saat itu, selama berbulan-bulan, Kubil dan anak buahnya mencari informasi tentang keberadaan dukun sakti yang bisa memberinya ajian tingkat tinggi. Sangat sulit mencari informasi orang sakti di pelosok. Hingga akhirnya, salah satu anak buahnya Kubil berhasil mendapatkan informasi tersebut. Si dukun sakti ternyata ada di pelosok Jawa Barat. Dukun itu hidup di sebuah hutan yang jauh dari perkampungan. Dukun tersebut bernama Abah Kuir. Dia hidup sebatang kara di sana, tepatnya di sebuah gubuk kecil yang dekat dengan sungai. Kubil dan anak buahnya datang ke sana tengah malam, sekitar jam 10 dini hari. Saat itu sudah gelap. Mereka menggunakan senter menyusuri hutan yang lebat. Jalan menuju rumah Abah Kuir tidak bisa dilewati mobil atau motor. Maka mau tidak mau, Kubil dan anak buahnya harus jalan kaki untuk menuju ke sana. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Abah Kuir. Tidak ada listrik di sana. Yang ada hanya obor yang tertancap di depan rumah Abah Kuir. Setibanya di sana, Kubil mengetuk pintu rumah Abah Kuir dan pintu pun dibuka. Abah Kuir muncul. Ternyata perawakan Abah Kuir ini sangat kurus, bahkan tulang punggungnya sampai terlihat. Saat itu juga, Kubil diizinkan masuk sementara anak buahnya menunggu di luar. Kubil mengutarakan maksud kedatangannya, dan Abah Kuir pun menyetujui permintaan Kubil asal dia bisa memenuhi syarat. Syaratnya apa, Bah? Tanya Kubil. Kau harus tapa di tengah hutan kolot dan puasa selama 40 hari di sana, dari pagi sampai malam. Dan kau tidak boleh bawa makanan. Kau hanya boleh makan hewan dan tumbuhan yang ada di hutan itu, ucap Abah Kuir. Kubil kaget dengan syarat yang dipinta Abah Kuir. Tapi demi merebut lahan parkir di Tanah Abang, dia akan lakukan apapun yang dipinta. Malam itu juga, Kubil berangkat ke hutan kolot. Dia bertapa di sana selama 40 hari. Sementara untuk buka puasa, Kubil memakan apapun yang ada di hutan itu. Di hari ke-40, tubuh Kubil sangat kurus, jenggotnya juga lebat, rambutnya juga sangat lebat, wajahnya kucel dan kotor. Dia sangat tidak bisa dikenali. Saat itu juga, tiba-tiba saja, ada seekor harimau siluman yang datang menghampiri Kubil. Itu adalah harimau siluman yang sangat ganas. Harimau itu berlari dengan buas menghampiri Kubil. Saat itu juga, Kubil langsung meninju harimau tersebut dengan ajian Braja Musti. Tubuh harimau itu pun pecah dan hilang begitu saja. Tinjuan Kubil menggema di langit, sangat keras dan mematikan. Dia sudah berhasil menguasai ajian Braja Musti. Seminggu setelah bertapa, Kubil kembali ke Tanah Abang. Dia siap menghadapi para penguasa lahan parkir di sana. Dengan kekuatan yang ada, Kubil hanya butuh seorang diri untuk menghabisi Maman dan Sahroni. Pertama, dia datang ke wilayahnya Maman. Di sana sudah ada para anak buahnya Maman. Mereka semua bertubuh kekar dan bertato mengerikan. Tapi uniknya, tato mereka itu bukan bergambar harimau, naga, atau elang. Kebanyakan dari tato mereka itu bergambar nyamuk, gajah, dan juga kelinci. Barangkali itu adalah simbol dari geng mereka. Melihat kedatangan Kubil, mereka pun berdiri dan langsung menyerang Kubil dengan senjata yang ada. Tapi saat itu, satu persatu Kubil meninju anak buahnya Maman. Bosnya juga langsung dibasmi. Beberapa kali bos preman tersebut menembakkan senjata pada Kubil, tapi tidak mempan. Kubil meninju bos preman tersebut, lalu mental sampai ke tembok.
Dia pun minta ampun dan pergi dari lahan parkir tersebut. Kini tinggal satu lagi. Kubil pun menghampiri wilayah lain. Dia juga menghabisinya. Bahkan semua yang ada di sana porak-poranda. Mereka lari lintang pukang melihat kesaktian Kubil. Semenjak saat itulah lahan parkir di Tanah Abang dikuasai oleh Kubil. Semakin lama Kubil semakin kurang ajar. Dia menaikkan tarif parkir di sana, meresahkan orang-orang yang berkunjung ke Tanah Abang, juga sopir angkot, sopir bajai, dan para pekerja lainnya. Kubil ini keterlaluan sehingga memancing amarah. Salah satu warga pun melaporkan kelakuan Kubil. Polisi mulai bergegas mendatangi lahan parkir tersebut untuk mengamankan Kubil. Tapi Kubil melawan. Dia bahkan membuka bajunya untuk menantang para aparat itu. "Silahkan tembak sesuka kalian," ucap Kubil. Tentu aparat tidak mau gegabah. Mereka hanya ingin menangkap Kubil. Tapi karena saat itu tangan kanan Kubil memegang sebuah senjata tajam, akhirnya aparat melesatkan tembakan ke salah satu kakinya Kubil. Tapi anehnya, kaki Kubil seperti baja, tidak mempan ditembak. Peluru yang mengenai kaki tersebut jatuh bergelinding di tanah. "Ayo, hajar lagi," pinta Kubil. Dia menepuk-nepuk dadanya. Saat itu juga aparat langsung memberondol tubuh Kubil dengan peluru. Tapi lagi-lagi, ajian Brajamusti membuat tubuh Kubil kebal. Tidak ada satu peluru pun yang mampu menembus tubuh Kubil. Aparat pun mundur. Mereka kewalahan. Namun saat itu ada puluhan aparat yang berdatangan. Itu adalah tim bantuan. Mereka membawa jaring, tali tampar, dan juga alat pengait leher untuk menangkap Kubil. Melihat alat-alat lengkap tersebut, Kubil pun lari sekuat tenaga untuk menghindari polisi. Anehnya, kecepatan Kubil dalam berlari ini sangat cepat. Dia hilang begitu saja tanpa jejak. Barangkali ajian Brajamusti itu sudah mempengaruhi kecepatan Kubil. Berminggu-minggu kemudian, polisi terus memburu keberadaan Kubil. Hingga akhirnya polisi mendapatkan informasi kalau Kubil ini ada di Jawa Barat, tepatnya di Leweng Kolot atau hutan kolot. Nah, di sanalah aparat membentuk tim gabungan. Jumlah mereka bahkan ada 50 orang untuk mengepung satu buronan. Mereka tidak sembarangan. Aparat ini tahu kalau Kubil punya kesaktian. Aparat juga membawa seorang ustadz yang juga sakti. Ustadz ini adalah ahli hikmat dan punya ajian-ajian dan kesaktian yang dia amalkan. Dalam kata lain, ajian yang dimiliki ustadz tersebut adalah ilmu putih. Singkat cerita, tibalah para aparat ini di hutan kolot. Mereka mengepung hutan tersebut. Tidak ada celah bagi Kubil untuk kabur. Kubil akhirnya berhasil ditemukan di sebuah goa kecil. Dia ternyata bertapa di sana. Senter pun dinyalakan. 5 orang aparat masuk ke dalam goa tersebut sambil menenteng senjata. Mereka sangat waspada. Beberapa menit kemudian, kelima aparat itu pun mental dari mulut goa. Mereka semua terluka, seolah ada energi yang kuat di dalam goa tersebut. Kubil keluar dengan sangat marah. Kedua tangannya merah. Ajian Brajamusti membara di kedua tangannya itu. Dan di tengah-tengah para aparat, ada seorang ustadz yang sedang berzikir. Dia sedang mengeluarkan hijib-hijib andalannya. Dan saat itulah hijib andalan ustadz berhasil melumpuhkan ajian Brajamusti milik Kubil. Bahkan kedua tangan Kubil tiba-tiba saja copot. Dia kesakitan lalu menggelinding, kemudian tewas begitu saja. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.